Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Adriani SEMM. Saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lembaga Pendidikan Indonesia Makassar sejak tahun 2002. Setelah saya menyelesaikan sekolah saya di strata 2, yaitu pada Universitas Muslim Indonesia Makassar, yang merupakan kampus terfavorit di Indonesia Timur, yaitu Universitas Muslim Indonesia Makassar. Di samping itu pula saya juga mengajar pada lembaga lain, yaitu pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya pada tahun 2005. Nah, seperti itu. Di samping itu juga saya mengajar dua tempat. Saya sangat menyukai nama bidang ilmu pengajaran, yaitu memberikan pengajaran kepada orang lain, memberikan pengajaran orang lain dengan ilmu yang kita miliki. Saya mempunyai bidang ilmu dalam bidang manajemen keuangan, baik S1 maupun S2. Saya sangat mempunyai tantangan untuk mengajar kepada orang lain, karena memang sejak dulu saya menyukainya. Bidang ilmu saya itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu otomatis kita berbicara tentang bagaimana menghitung tentang pada laporan keuangan, baik rasio kinerjanya maupun menghitung dalam bidang perhitungan laporan keuangannya. Di samping itu pula, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu dari beberapa mata kuliah yang saya diberikan pada homebase saya. Itu ada mata kuliah dari manajemen audit, anggaran perusahaan, sistem pengendalian manajemen, terus ada akuntansi, yang berbau akuntansi, ada berbau manajemen. Saya sangat menyukai tentang menyukai perkuliahan yang ada bentuk perhitungannya. Memang basic saya itu manajemen keuangan. Saya di sini, samping itu pula saya akan memaparkan bagaimana mata kuliah yang saya ampu ini itu dalam mata kuliah anggaran perusahaan. Berbicara tentang anggaran perusahaan ini, kita harus tahu dulu ya, bagaimana anggaran itu, bagaimana perusahaan, seperti itu. Apa sebenarnya anggaran, apa sebenarnya perusahaan? Yes. Untuk itu saya akan memberikan beberapa tahapan dari konsep dasar budgeting. Ya, konsep dasar budgeting itu ada beberapa. Itu pertama, untuk memotivasi mahasiswa dalam mata kuliah dari anggaran perusahaan. Yang pertama itu pengertian dari anggaran itu sendiri itu apa. Yang kedua itu tujuan dari anggaran. Tujuan dari anggaran itu apa. Yang ketiga itu fungsi dari anggaran. Yang keempat itu kita berbicara tentang hubungan anggaran dengan manajemen, ya, hubungan anggaran dengan manajemen. Yang kelima itu ada anggaran parsial dengan anggaran komprehensif. Anggaran parsial itu apa? Anggaran komprehensif itu apa? Seperti itu, ada tahapan-tahapan banyak yang akan dipelajari pada konsep budgeting, ya, seperti itu. Sekarang yang pertama itu anggaran perusahaan. Pengertian dari anggaran perusahaan. Apa sebenarnya itu anggaran perusahaan? Berbicara tentang anggaran perusahaan, harus kita tahu dulu apa itu anggaran, apa itu perusahaan. Anggaran itu Dia rencana dalam bentuk laporan keuangan, ya. Sifatnya kalau laporan keuangan itu dia menyeluruh, sedangkan kalau anggaran itu terbuat secara khusus. Misalnya anggaran kasnya bagaimana, anggaran piutangnya bagaimana, itu akan dijelaskan di situ. Sedangkan kalau anggaran laporan keuangan itu semua akun yang masuk dalam neraca, itu ada di situ. Beda kalau anggaran, ya, seperti itu, yang sifatnya sama-sama dia menghitung. Kalau perusahaan itu ya terbagi tiga. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Ini mempunyai sifat juga tujuannya itu berbeda. Apa itu sebenarnya tujuan dari anggaran perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur? Kalau perusahaan dagang dengan dagang itu memberikan keuntungan yang semaksimal mungkin untuk perusahaannya, ya. Berarti otomatis kita harus supaya terjadi keuntungan yang semaksimal pada laporan laba rugi, ya, berarti perusahaan itu harus pintar-pintar lah, ya, harus lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran. Sedangkan kalau jasa memberikan
untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau masyarakat. Nah, itu perusahaan jasa. Kalau perusahaan manufaktur gabungan dari perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, seperti itu. Nah, sekarang kalau setelah kita mengetahui apa itu anggaran, apa itu perusahaan, nanti kita tinggal menggabungkan bagaimana itu anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan itu suatu rencana yang tersusun secara sistematis, ya, tentang anggaran atau tentang laporan atau tentang dana yang dibuatkan dalam bentuk laporan keuangan untuk satu periode akuntansi dalam satu perusahaan. Nah, untuk satu periode akuntansi ini tergantung kita membuat laporan keuangannya bagaimana. Bisa 1 bulan, 3 bulan, triwulan, 6 bulan dengan 1 tahun, seperti itu kalau membuat anggaran. Tapi lebih bagus kalau kita membuat anggaran itu biasanya kita rekap per bulan supaya nanti kita rekapitulasinya itu anggaran untuk satu tahunan, ya, seperti itu. Nah, itu berbicara tentang periode akuntansi. Nah, apa sebenarnya dari anggaran perusahaan tadi, ya. Nah, itu yang saya dimaksud. Jadi yang kedua itu ada tujuan dari anggaran. Nah, tujuan dari anggaran perusahaan. Kalau tujuan anggaran perusahaan itu ya memberikan pengambilan keputusan untuk seorang pimpinan. Ya, pimpinannya itu ya manajernya atau terlibat dalam manajemen itu top manajemennya, memberikan pengambilan keputusan dari top manajemen. Nah, yang kedua itu memberikan alokasi dana yang secara efektif dan efisien. Nah, memberikan alokasi dana itu ya tergantung dari anggarannya apa, seperti itu. Itu untuk dari tujuan dari anggaran. Sekarang yang ketiga itu fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu tergantung dari manajemen, pihak manajemen perusahaan, ya. Yaitu biasanya itu kalau tiap fungsi anggaran itu tergantung dari biasanya mengarah ke fungsi-fungsi manajemennya, bagaimana koordinasinya, bagaimana dia pengawasannya, bagaimana dia perencanaannya, itu akan kita lihat bagaimana fungsi anggaran itu yang sebenarnya. Nah, itu di situ kita lihat bagaimana menyusun anggaran, ya, untuk fungsi dari anggaran. Yang keempat itu ada kita berbicara tentang hubungan anggaran dengan manajemen. Hubungan anggaran dengan manajemen di sini apa sebenarnya itu hubungan anggaran dengan manajemen? Anggaran dengan manajemen itu saling keterkaitan, ya, berkaitan. Terjadinya hubungan sebab akibat, ya. Kalau tidak ada anggaran ya otomatis tidak boleh juga kita tidak ada juga manajemen, pokoknya timbal balik, ya, seperti itu. Kalau anggaran tadi kita ketahui merupakan rencana yang tersusun secara sistematis dalam bentuk laporan keuangan, sedangkan manajemennya ini ilmu yang mempelajari tentang, ya, prinsip atau fungsi manajemen dan unsur manajemennya dalam bentuk pengaturan ini, ya. Jadi kalau manajemen itu kita sehingga sifatnya itu berbicara tentang fungsi-fungsi manajemen dalam POHC, ya. POHC unsur manajemennya itu ada 6M. Kalau fungsi manajemen itu ada beberapa fungsi manajemen. Ada P-nya itu planning. Planning otomatis kalau kita melakukan suatu berusaha membuka perusahaan itu harus ada planning. Kalau planning berarti kita butuh tujuan, ya, strategi, visi, misi ke depan untuk perusahaan itu berkembang dari tahun ke tahun dalam pembuatan laporan keuangan. Dia tidak bisa menghentikan, dia berkembang untuk satu periode ke periode lain. Otomatis ada tujuan, strategi, dan visi misi, ya, itu untuk perencanaan. Yang kedua ada organisasinya. Organisasinya itu pembagian tugas. Pembagian tugas itu ya tergantung dari top manajemennya membagi. Itu ada fungsi, misalnya di situ perusahaan bergerak dalam bidang apa, ya. Kalau bidangnya manufaktur, otomatis ada bidang produksi, ada bidang pemasarannya, ya, yang dilihat. Itu akan kita lihat bagaimana dalam fungsi manajemen dari segi organisasinya. Itu akan tergantung dari top manajemennya. Di situ dilihat. Sekarang yang ketiga itu ada actuating, ya, actuating pengarahan bagaimana top manajemen memberikan arahan kepada bagian-bagian yang staf bagiannya dari manajemen menengah dengan manajemen bawah.
Nah, itu akan diarahkan dari top manajemen seperti itu. Nah, setelah itu ada namanya pengawasan. Otomatis kalau pengawasan terbentuklah produknya seperti itu. Jadi kalau pengawasan itu tinggal kita mengawasi bagaimana pekerjaan yang telah diselesaikan oleh tingkatan manajemen. Nah, tingkatan manajemen tergantung dari top manajemennya, manajemen menengah dengan manajemen bawah, seperti itu tingkatan manajemen. Yang hubungan manajemen dengan anggaran lagi itu ada yang paling pokok itu unsur manajemennya itu bagaimana. Unsur manajemennya itu yang kita lihat itu ada 6M. Ada men itu sumber daya manusianya, orang-orang yang bekerja dalam suatu perusahaan. Itu yang akan kita lihat berkembang atau tidaknya itu suatu perusahaan. Yang kedua itu ada money. Otomatis kita butuh uang ya, untuk uang itu berputarnya suatu akuntansi siklus laporan keuangannya ya, seperti itu. Uang masuk dengan uang keluarnya itu akan dilihat di situ. Itu dalam bentuk anggaran. Yang ketiga itu ada material itu bahan baku, bahan dasar untuk pengolahan produk ya, seperti itu. Yang setelah material kita butuh metode, caranya bagaimana. Caranya setelah ada sumber daya manusia, uang, baru bahan baku kita mau apakan, seperti itu. Itu untuk metodenya. Setelah ada metode, caranya baru kita tampilkan itu mesinnya. Mesin baru pemasarannya, seperti itu. Itu untuk hubungan anggaran dengan manajemen, jadi saling keterkaitan atau saling berpengaruh ya, atau sebab akibat. Jadi ada sebab akibat. Yang terakhir itu anggaran parsial dengan anggaran komprehensif. Anggaran parsial itu bagaimana, anggaran komprehensif itu bagaimana. Anggaran komprehensif itu anggaran yang menyeluruh ya. Artinya menyeluruh itu ya sifatnya ya secara keseluruhan. Itu otomatis kita membuat laporan itu ada anggaran kasnya, anggaran tahunannya ya, itu akan disisipkan dalam bentuk laporan ya, itu anggaran menyeluruh, anggaran komprehensif. Sedangkan anggaran parsial itu hanya berisikan terbatas ya, tidak adanya anggaran kasnya dan sebagainya. Itu hanya penjelasan dari bagaimana anggaran komprehensif yang telah dibuat dari bagian keuangannya untuk terus anggaran parsial itu secara terbatasnya saja, di mana itu dia memaparkan bagaimana anggaran parsialnya, seperti itu. Saya kira itu saja. Nanti kita memaparkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan mulai pembelajaran dari anggaran perusahaan. Berbicara tentang anggaran perusahaan, kita harus tahu dulu pengertian manfaat dengan tujuannya, terus sifat dan syaratnya, baru hubungan anggaran dengan manajemen, dan setelah itu adanya anggaran parsial dengan anggaran komprehensif. Sekarang saya uraikan materi yang saya ajarin tadi itu tentang konsep dasar budgeting ya. Konsep dasar budgeting ya. Yang pertama itu pengertian dari anggaran. Yang kedua itu tujuan dan fungsi anggaran. Yang ketiga ada dari syarat ya, syarat dari anggaran atau ciri khas dari anggaran. Yang keempat itu hubungan anggaran dengan manajemen. Hubungan anggaran dengan manajemen. Ya. Yang kelima anggaran komprehensif dan anggaran parsial ya, seperti itu. Jadi ini materi yang akan saya berikan pada hari pagi ini itu beberapa dari konsep dasar budgeting. Sekarang kita beralih kepada apa sebenarnya itu anggaran ya. Kira-kira anggaran itu apa? Apa bisa? Tindakan ya, tindakan yang lain kira-kira rencana yang
Luaran. Yang lain kira-kira? Udah. Nah, sekarang berbicara tentang anggaran itu rencana yang disusun secara sistematis. Rencana yang disusun secara sistematis. Kalau kita gabungkan dengan anggaran perusahaan itu gimana lagi? Ya, nah, perusahaan ini yang dalam anggaran itu ada perusahaan untuk manufaktur ya. Nah, perusahaan kan ada tiga ya. Klasifikasi dari perusahaan ada tiga. Itu jasa, apa lagi? Dagang dan ya, manufaktur. Tiga dari klasifikasi perusahaan ya seperti itu. Jadi kalau kita gabungkan anggaran perusahaan, kira-kira apa? Rencana yang disusun secara sistematis tentang suatu anggaran dalam bentuk unit moneter. Kalau kita berbicara tentang tiga akuntansi, itu apa? Kalau bisa dasar-dasar akuntansinya kemarin periode akuntansi terbagi berapa? Ya, periode akuntansi itu terbagi apa itu? Apa itu? Satu bulan. Nah, ya. 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Terus 6 bulan. Ini tata cara membuat periode akuntansinya. Ada dari 1 bulan, 3, 6 bulan, 6 bulan dengan 1 tahun. Nah, tata cara membuat laporan keuangan, dia modelnya seperti apa? Nah, ini sebelum kita kupas dari tujuan dan fungsi syarat dengan hubungan komprehensif anggaran komprehensif dengan anggaran parsial. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang ya ini intinya kalau berbicara tentang anggaran kita hampir sama dengan laporan keuangan. Kita bikin ya, bikin laporan keuangan. Jadi intinya kalau kita bikin laporan keuangan yang kita tulis dulu yang di atas ya nama laporannya ya. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang tadi jadi kita tulis dulu nama dulu ya, baru nama perusahaan misalnya kita akuntansi atau anggaran sama bersama dia menggunakan perusahaan PT ABC dengan SPV baru periode akuntansi bagaimana ya itu ya itu anggaran perusahaan. Nah sampai sini ada yang bertanya kan ya. Nah ini kalau kita bicara tentang anggaran ya. Nah sekarang kita lihat ke tujuan dan fungsi anggaran berarti apa? Menyediakan informasi ya, menyediakan informasi. Apalagi kira-kira tujuan dari anggaran kira-kira apa? Yang lain sama yang bisa tujuan dari anggaran. Nah, berbicara dari tujuan anggaran itu hampir sama. Kita berbicara tentang bagaimana itu manajemennya, ya manajemen keuangan anggaran. Yang pertama itu menyatakan harapan atau sasaran dari pihak manajemen ke para masyarakat dasar. Menyatakan harapan, ya tujuan dari anggaran. Yang pertama itu menyatakan harapan atau sasaran dari pihak manajemen oleh masa yang akan dia harus dalam membuat laporan keuangan tingkat ya, tidak boleh menurun. Yang kedua berarti apa? Yang kedua itu untuk mengkomunikasikan informasi pada pihak manajemen.
kalau misalnya anggaran kita berbicara tentang bisa bersama bisa juga dari sektor publik, anggaran dana desa, atau misalnya dengan data investasi gitu ya. Yang ketiga saya apa? Yang ketiga sebagai dasar pengambilan ke pusat. Itu ya apa ya? Top manajemen. Apa itu? Manajemen apa lagi? Tinggal aja. Terus dapat meja. Top manajemen. Terus kalau yang mau di mana apa? Middle. Dari top manajemen. Terus apa lagi? Middle manajemen. Middle manajemen. Yang bawah low manajemen. Lower mana? Lower manajemen. Ini tinggal manajemen. Jadi sebagai dasar pengumpulan pengambilan keputusan itu otomatis dari top manajemen itu pimpinan yang atas, pimpinan puncak. Jadi dia bisa sebagai direktur atau manajer. Dia akan membawahi dari manajemen menengah dengan manajemen bawah. Itu dari tujuan anggaran. Sekarang kita balik ke fungsi anggaran. Fungsi anggaran kira-kira apa? Siapa sih? Fungsi anggaran kira-kira apa? Sebagai alat perencanaan. Ini kalau kita berbicara dari tujuan anggaran, ya otomatis kita mengacu pada manajemennya, ya fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu apa kira-kira? Yang pertama apa? Fungsi anggaran itu apa kira-kira? Fasilitas kegiatan. Ya? Fungsi anggaran apa kira-kira? Nah, yang pertama dari apa kira-kira? Kalau ya dari perencanaannya bagaimana? Ya, terus Pengendalian. dari perencanaannya bagaimana? Perencanaan berarti ada suatu rencana sebelum kita membentuk perusahaan itu datang. Apalagi kira-kira? Manajemen itu kayak apa? Ya seperti itu. Jadi ini kalau kita berbicara tentang fungsi dari anggaran perusahaan itu sama dengan kita berbicara tentang bagaimana pihak dari manajemennya, ya otomatis dari perencanaannya bagaimana, terus apalagi ada organisasinya bagaimana, pihaknya bagaimana, terus ada penanganannya bagaimana, terus apalagi baru ada kan pengendaliannya itu bagaimana, itu dari fungsi anggaran. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Ya, coba kalau kita beralih ke fungsi manajemen, perencanaan apa kira-kira? Coba, perencanaan apa? Perencanaan kira-kira apa? Kira-kira? Ya, coba. Apa lagi? Iqbal, ya. Apa kira-kira kalau perencanaan Iqbal? Apa perencanaan Iqbal? Apa perencanaan kira-kira? Hah? Ya? Berencana, ya? Berencana apa yang ke depan? Nah, terus apa lagi kira-kira? Hah? Organisasian. Organisasi berarti apa? Orang-orang yang bekerja. Mengatur. Ya, mengatur. Terus alasannya apa? Ada apa? Ya? Pengendalian. Itu ya. Di bagian itu tidak lepas dari fungsi-fungsi dari manajemen. Dari fungsi anggaran. Ya, seperti itu ya. Sampai sini ada tanyakan enggak? Nah, sekarang kita masuk ke syarat anggaran. Syarat anggaran kira-kira apa? Apa syarat anggaran? Apa itu syarat anggaran? Ada 3 syarat anggaran. Yang pertama itu dia bersifat realistis. Nah, realistis itu apa kira-kira? Realistis itu apa? Ya?
kebutuhan yang berbicara juga tentang pengeluaran nanti. Kebutuhan tentang realistis apa? Sesuai dengan Ya. realita. Nah, nyata. Jadi kalau kita bicara tentang anggaran itu nyata, tapi tidak terlalu apa? Optimis. Tidak terlalu optimis, Tidak terlalu pesimis. tidak terlalu optimis dan tidak terlalu Pesimis. pesimis. Ya, nah, itu dari syarat anggaran dari realistis. Ya. Kalau luas, Tidak terlalu Tidak terlalu kaku. Nah, luas itu terlalu kaku. tidak kaku, ya. Nah, otomatis kalau tidak kaku berarti itu data-data itu data yang sebenarnya, ya. Jadi kita tidak bisa berkata-kata kalau itu bicara tentang angka, sifatnya paling, ya. Continue. Continue itu apa? Membutuhkan perhatian terus menerus. Ya, ini terus menerus, ya, terus menerus dilakukan. Dia berkesinambungan. Jadi kalau kesinambungan keuangan itu tiap hari itu ada data laporan yang masuk, data yang keluar untuk anggaran, ya. Itu harus betul-betul kita mencatat dengan baik, ya. Tidak boleh terlewatkan kalau kita angkat. Jadi kalau semuanya dia paling, ya, seperti itu. Ada yang tanya Anda? Nah, sekarang kita lanjut ke sebagai pengertian anggaran, tujuan, fungsi, baru syarat anggaran. Yang keempat itu hubungan anggaran dengan manajemen. Kenapa hubungan anggaran itu ada dengan manajemen? Ya? Kenapa ada hubungan anggaran dengan manajemen kira-kira? Sebagai tolak ukur keberhasilan. Sebagai tolak ukur keberhasilan. Hubungan anggaran dengan manajemen. Manajemen itu orang-orang yang bekerja, ya, dalam satu perusahaan. Hubungan anggaran dengan manajemen. Ini sebagai tolak ukur keberhasilan, artinya dia sebagai tolak ukur keberhasilan. Nah, ini artinya dia ada timbal balik, ya. Anggaran terhadap manajemen itu harus ada, manajemen terhadap anggaran itu harus ada. Ya, hubungannya timbal balik, ya. Harus ada sebab akibat, ya. Hubungan sebagai tolak ukur keberhasilan. Dikarenakan, ya. Dikarenakan apa? Kalau anggaran kita bercerita suatu rencana yang disusun secara sistematis. Kalau manajemen itu apa? Nah, manajemen itu ilmu Yang mempelajari bagaimana menggunakan orang lain. ilmu yang mempelajari bagaimana Menggunakan orang lain menggunakan orang lain sesuai dengan keahliannya. sesuai dengan keahliannya. Nah, berarti harus kita mengacu pada fungsi manajemen dengan unsur manajemennya. Ini harus kita mengacu pada manajemen, ya. Tapi ada fungsinya itu apa? Ada yang kita sebut fungsi dari anggaran. Nah, terus ada lagi dari unsur manajemennya, ya, seperti itu. Nah, sekarang fungsi manajemen itu ada POC, ya. Nah, POC apa itu? Planning. Planning itu apa? Organisasi itu apa? Kreatif itu apa? Nah, terus kontrolnya itu. Kalau perencanaan itu rencana. Sebelum kita melakukan membuat perusahaan, berarti kita harus ada rencana. Nah, rencana itu terdiri dari ada tujuan, strategi, visi dan misi, ya. Visi dan misi itu ke depan supaya suatu perusahaan itu tetap eksis di masa yang datang, ya. Ada tujuannya apa, terus strateginya apa, ya. Baru ada visi dan misi. Visinya itu apa? Baru misinya itu poin-poin untuk mencapai visi tersebut. Jadi dari perencanaan.
Terus kita lanjut, ada organisasi. Nah, organisasi itu ada pengaturan dari bagian struktur dari organisasi ya. Misalnya manajer apa tugasnya, terus apa lagi bagian produksi apa tugasnya, ya sekretaris apa tugasnya dan sebagainya. Ya. Kalau kreatif itu apa? Pengarahan ya. Pengarahan tindakan. Pengarahan itu apa? Kira-kira? Mengarahkan. Ya? Bisa. Pengarahan itu apa? Pengarahan itu apa? Mengarahkan orang-orang yang Mengarahkan apa itu? Ya, mengarahkan dari arus organisasinya. Apa tugas? Uraian tugas yang akan dilakukan supaya itu hasil kinerja tiap hari itu dia bagus, berkembang. Ya, mungkin hari tugasnya beda, besok beda, lusa beda dan seterusnya. Ya, tidak ada itu hari untuk 1 bulan tidak. Ya, itu karena biasa kita lihat dari perbandingan antara kinerja karyawannya yang melihat. Beda kalau kinerja keuangan. Kalau kinerja keuangan itu datanya yang kita menilai. Ya, dia berkembang nggak dari segi neraca dengan apa rugi. Sedangkan kalau kinerja karyawan dia hasil kerjanya ini hari besok dan seterusnya. Ya, beda. Nah, jadi ini intinya dari activity pengarahan ya. Nah, yang terakhir dari hubungan anggaran dengan manajemen itu ada controlling, pengawasan. Berarti sudah terbentuk ini POAC-nya, baru kita mengadakan pengawasan. Apa betul-betul dia berkembang dalam satu perusahaan atau tidak? Ya, itu intinya, itu controlling, itu fungsi-fungsi dari manajemen. Sekarang kita lanjut ke unsur manajemen. Ada 6. Apa itu? 6M. 6M. Yang pertama apa? Men. Men itu Manusia. SDM. Orang-orang yang bekerja dalam perusahaan. Ya. Kalau tidak ada orang kan susah juga ya. Yang kedua kira-kira apa? Money itu modal. Kalau tidak ada uang, untuk apa? Ya. Kita bisa kenapa ya? Tidak bisa melakukan sesuatu. Yang ketiga apa? Material itu bahan baku. Misalnya kalau kita bikin produksi apa? Misalnya dari perusahaan manufaktur, kita bergerak dalam bidang furnitur. Berarti kalau furnitur itu otomatis meja ada terbuat dari kayu, ada terbuat dari besi. Materialnya bahan dasarnya itu tadi kayu, ya itu seperti itu. Ya, yang keempat itu ada mesin. belum mesin. Caranya bagaimana? Metode. Caranya juga bagaimana? Ya, ini caranya, metodenya ya. Yang baru mesin kita butuh alat. Diapakan itu? Ya, materialnya. Nah, setelah ini ada semua, ada money, material, metode, mesin, baru kita pakai. Ini sudah terbentuk apa? Kotak. Sudah terbentuk kotak. Nah, kotaknya sudah jadi meja misalkan. Kita sudah ada bidang mau diapakan ya? Ya mau dipasangkan kemana? Ya, itu dari segi hubungan anggaran dengan manajemen. Jadi hubungan anggaran dengan manajemen itu sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan. Jadi hubungannya ada timbal balik, ada sebab akibatnya. Tanpa anggaran, tanpa manajemen anggaran tidak bisa terlaksana. Begitu sebaliknya, tanpa manajemen anggaran juga tidak bisa terlaksana. Ya, itu hubungan anggaran dengan manajemen. Jadi inti dari konsep dasar budgeting. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Jadi intinya kalau berbicara tentang anggaran itu hampir sama ya. Hampir sama kita berbicara tentang tata cara kita bikin laporan keuangan, ya. Nah,
komprehensif itu yang bagaimana? Anggaran parsial itu yang bagaimana? Nah, coba dari sini. Komprehensif itu apa? Parsial itu apa? Coba dari sini. Coba kita bergilir ya. Komprehensif itu apa? Ya? Parsial itu apa? Ya lanjut apa? Keseluruhan. Keseluruhan itu komprehensif. Iya, parsial. Dan Iya. Coba apa? Ya? Benar. Apa? Komprehensif apa? Apa kira-kira komprehensif? Sampingnya? Siapa namanya? Desi. Desi. Komprehensif apa? Bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik. Bersifat Mampu menangkap atau menerima dengan baik. mampu menangkap atau menerima Iya, dengan baik. dengan baik. Terus lanjut. Kalau menurut saya menggambarkan apa sesuatu yang apa direncanakan. Sesuatu yang direncanakan. Ya. Luas. Gus. Nah, kalau bicara komprehensif, kalau ya, Dia kayak markas buat cowok kita main sendiri ya, terbatas, atau parsial. ya Nah, kalau komprehensif, dia kayak secara menyeluruh. menyeluruh. Siapa namanya? di bawah Nah, dia apa? apa kalau komprehensif itu segala sesuatu yang bersifat luas. Luas. Terus? Kalau Parsial. Parsial. yang tadi yang apa? Dia kayak lebih sempit. Lebih sempit. Iya. Nah, oke. Sampingnya? Kalau saya untuk kepolisian tidak keseluruhan. Nah, keseluruhan. Terus? Terus kalau Parsial. Nah, terbatas. terbatas. Terus sampingnya? Kalau saya komprehensif Ya. Komprehensif ya. Komprehensif, kalau komprehensif itu beda. Ya, komprehensif banyak anggaran komprehensif. Komprehensif itu apa? Kira-kira? komprehensif itu ya, luas dan Parsial. Nah, parsial itu apa? sempit. Sempit. Nah, Kalau komprehensif itu yang tidak keseluruhan. Nah. Parsial itu dalam ruang lingkup sempit. nah, terus lanjut. Komprehensif apa? Apa komprehensif? Luas. Nah, luas. Nah, terus kalau parsial? Itu yang satunya itu kayak terbatas. Parsial itu terbatas. Iya. Kalau komprehensif itu dia secara luas atau menyeluruh. Nah, terus Sedangkan parsial itu sempit dan terbatas. sempit dan Terbatas. terbatas. Komprehensif sesuatu yang berbentuk luas Nah, atau keseluruhan, komersial terbatas. terbatas. Iya. Apa komprehensif? Komprehensif Ya. komersial itu secara terbatas. Terus belakangnya? Hah? Komersial terbatas. Ya? Komersial terbatas. Parsial, bukan komersial. Parsial. 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 Terbatas. Ya. Sampingnya? Belakang paling ujung. Ya, topik. Mana sekarang mau topik? Apa? Komprehensif apa? Komprehensif. Apa kira-kira komprehensif tak? Ya. Apa Om? Apa? Topik pas kita apa? Ya, terus? Parsial apa? Bentuk. Nah, ya. Nah, kalau pengertian dari komprehensif dia menyeluruh, ya menyeluruh atau secara keseluruhan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang anggaran komprehensif itu berarti anggaran yang ruang lingkupnya secara keseluruhan atau secara menyeluruh.
yang itu luas ya. Intinya kalau komprehensif itu merupakan anggaran yang secara menyeluruh ya. Jadi aktivitas perusahaan itu baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan dan administrasi itu ada semua yang berikutnya ya. Beda kalau kita bicara tentang parsial. Kalau parsial apa? Tadi Terbatas. terbatas. Kalau terbatas itu berarti Ada yang tidak masuk ke sana. ya? Ada yang ada anggaran yang tidak masuk. Ya. Nah, sekarang ada bagian-bagian dari anggaran komprehensif. Yang pertama itu substantif plan, ada financial plan ya. Substantif plan dengan financial plan ya. Yang pertama ini, nah ini bagian-bagian kalau kita berbicara tentang anggaran komprehensif ya. Nah, anggaran komprehensif itu anggaran, saya ulang ya, anggaran komprehensif ya, merupakan suatu anggaran merupakan suatu anggaran ruang lingkupnya secara menyeluruh ya, seperti itu. Nah, ini ada bagian dari yang kita pelajari dari bagian anggaran komprehensif ya. Yang pertama, bagian dari anggaran komprehensif itu terbagi dua ya, anggaran komprehensif. Nah, yang pertama itu ada namanya substantif plan. Yang mana itu substantif plan? Yang kedua, ini ada financial plan. Yang berarti dari segi keuangannya. Nah, kalau dari substantif plan itu yang mana kira-kira? Untuk jangka apa kira-kira? Nah, jangka pendeknya ya, perusahaan. Ini bagian-bagian dari pemasarannya bagaimana, produksinya bagaimana, keuangannya bagaimana ya. Intinya itu kalau berbicara dari substantif plan itu bagian dari jangka pendeknya di perusahaan ya, yang akan kita lihat bagaimana ke depan. Nah, kalau financial plan berarti ada jangka panjang ya. Nah, ini finansial berarti keuangannya ya. Perencanaan keuangannya bagaimana, ini untuk jangka panjang supaya perusahaan itu tetap eksis ya, tetap berkesinambungan dari periode ke periode dalam masa pembuatan laporan keuangannya. Nah, yang pertama anggaran jangka panjang. Yang mana kategori dari anggaran jangka panjang? Itu anggaran jangka panjang itu perencanaan waktu lebih dari 1 tahun. Nah, yang pertama itu anggaran jangka panjang. Bagian dari financial plan itu anggaran jangka panjang ya. Ini anggaran jangka panjang ya, anggaran yang dibuat lebih dari 20 tahun ya. Jadi kita melihat bagaimana anggaran jangka panjang yang baik anggaran ya, anggaran itu anggaran jangka panjang lebih dari 1 tahun yang akan kita lihat bagaimana perkembangan dari suatu perusahaan. Terus ada namanya anggaran tahunan ya, untuk financial plan. Anggaran tahunan itu yang mana? Anggaran tahunan ya. Anggaran tahunan yang mana kira-kira? Anggaran tahunan itu yang pertama kita berbicara tentang anggaran operasionalnya ya. Yang mana dibilang anggaran operasional? Anggaran operasional ya, bukan operasi ya, operasional. Ada biasa namanya itu anggaran operasi, bukan seperti itu. Anggaran operasional itu bagaimana perkiraan proyeksi dalam pembuatan laporan keuangan terhadap laporan anggaran rugi ya, seperti itu. Jadi intinya kalau berbicara anggaran operasional itu kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan itu bagaimana. Dan bagi dua bagian tadi, yang pertama kita berbicara tentang anggaran operasional. Di anggaran operasional ini berbicara tentang proyeksi ruginya. Ruginya tergantung dari tata cara kita terima bagaimana ya masa-masanya. Yang kedua ada anggaran
Ini tadi anggaran yang panjang ya, bagian dari anggaran finansial. Ini anggaran tahunan. Anggaran tahunan itu ada terbagi ada beberapa bagian. Yang kedua ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu ya anggarannya bagaimana ya? Anggaran penjualan itu akan kita lihat berapa jenis produk dan volume yang dijual seperti itu ya. Jadi anggaran pemasaran itu anggaran yang menggambarkan berapa revenue ya, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Penjualan kan itu bagian dari pendapatan. Ya, kalau dalam bentuk laporan keuangan itu penjualan itu pendapatannya perusahaan ya. Kalau kita bikin dalam laporan harga pokok penjualan ya, ini kita dapatkan nanti di laporan HPP ya. Lihat di sini datanya untuk anggaran penjualan itu jenis produk yang dijual, volume produk yang dijual, harga produk dengan wilayah pemasarannya yang mana ya, seperti itu. Itu untuk anggaran dari penjualan. Jadi ada pembahasan selanjutnya tentang anggaran penjualan ya. Jadi setelah ini kalau kita belajar konsep data budgeting, ada nanti anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran TK, variabel, BOP, income dan sebagainya. Itu kita bahas nanti. Ini konsep dasarnya dulu yang kita tahu, harus dasar-dasar dari apa sebenarnya dari anggaran perusahaan ya, seperti itu. Yang ketiga ada anggaran produksi ya. Ini saya bilang tadi, ini ada bagiannya anggaran produksi. Anggaran produksi ya. Nanti kita lebih detail itu bicara tentang bagian dari anggaran produksi. Anggaran produksi itu bagaimana ya, seperti itu. Yang keempat ada anggaran bahan baku, anggaran TK, ya, anggaran biaya umum dan administrasi ya, seperti itu. Ini bagian dari anggaran tahunan ya, bagian dari anggaran tahunan untuk financial plan ya, seperti itu. Yang terakhir dari anggaran finansial itu ada anggaran keuangan ya. Anggaran keuangannya bagaimana? Ya, seperti itu. Anggaran keuangan ya. Nah, anggaran keuangannya itu akan kita lihat di situ. Proyeksi dari pembuatan laporan laba rugi. Nah, yang pertama itu anggaran keuangan, Anda kan sudah belajar tentang laporan dasar akuntansinya ya. Berarti kita bikin itu anggaran proyeksi neraca, anggaran proyeksi laba rugi, laporan beban modal, itu harus semua di situ. Kita bahas itu anggaran keuangan ya, bagian-bagian dari anggaran pembelajaran dasar akuntansinya ya. Nah, itu untuk dari bagian anggaran komprehensif ya. Sekarang ada yang tanya sampai sini? Dadah. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Kita lanjut ke anggaran parsial. Parsial tadi apa? Terbatas. Parsial itu terbatas ya. Kalau kita berbicara tentang anggaran parsial, berarti merupakan suatu anggaran ruang lingkupnya itu secara terbatas ya. Berarti kan dari komprehensif. Jadi merupakan anggaran parsial itu merupakan suatu anggaran ruang lingkup yang ada secara terbatas ya, sempit ya, tidak meluas secara keseluruhan dari kayak kita berkali yang saya bilang untuk anggaran komprehensifnya ya. Kalau anggaran terbatas berarti itu hanya gambaran saja perusahaan ya, dari segi kemampuan perusahaan dalam menyusun anggaran perusahaannya. Jadi dia sifatnya tidak kompleks, tidak sama dengan komprehensif ya. Dia hanya menjelaskan bagaimana itu anggaran parsial, bagian dari anggaran komprehensif ya. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Ya? Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Ya? Nah, itu inti pembelajaran dari konsep dasar budgeting ya, konsep dasar budgeting. Jadi kalau hari ini nanti kita konsep dasar budgeting, di minggu depan mungkin anggaran penjualan kita bahas, anggaran produksi, anggaran bahan baku,
berlaku variabel. Ya, ada yang ingin tanyakan? Sampai sini? Ya, sudah mengerti? Ya, sudah mengerti semua? Ya, oke. Sampai tidak hadir ini hari mana absennya? Sampai tidak hadir ini hari, ada semua? Ya? Ada yang isi. Ada yang isi? Siapa? Indah? Selianti. Selianti dengan? Sendiri. Nasrul? Nisam. Nisa? Di sini juga kan ada kaitan. Keterangan. Tanpa keterangan. Ya, oke. Tidak ada pertanyaan ya, saya akhiri dulu kuliah ini hari, nanti kita lanjut minggu depan ya, membahas lebih detail tentang apa sebenarnya anggaran perusahaan. Oke? Ya, sampai hari ini ya, oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam.